warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel saya, Apin Airlangga. Terus pada kesempatan ini saya mau sharing, saya mau sedikit berbagi. Soalnya saya juga nggak bisa banyak berbagi, masih perlu banyak belajar lagi sama suhu-suhu, sama master, sama Mbah Google. Sekalian mau ngasih tips sama tutorial ya, semoga aja bermanfaat buat kita semua, terutama buat para pemain RC, apalagi yang pemula, buat milih charger buat baterainya yang bagus dan bisa bikin si baterai lebih awet dan umurnya lebih panjang. Soalnya dalam dunia RC charger itu penting ya, ibaratnya dia itu investasi, soalnya penting ya. Sebagus apapun RC kalian, kalau chargernya nggak bagus, otomatis si baterai pun nggak akan bagus dan umurnya pun nggak akan lama. Nah, kali ini saya mau sharing charger saya, Turnigy AccuCell 6, tulisannya AccuCell 6. Dia bisa support di LiPo, Li-Fe, NiMH, Nishidi, lead acid itu aki mobil, aki motor kayak gitu. Terus Li-ion dia juga bisa, nanti saya akan tunjukin settingannya dimana buat si Li-ion itu. Nah, sebelum kita pakai si Turnigy ini, salah satu yang penting sebelum ngecas apa yo? Power supply-nya atau adapter, AC adapter ini ya. Kalau saya saranin sih buat pakai yang voltase paling minim 12 volt 5 ampere biar powernya bagus dan stabil ya. Kayak begini udah lumayan bagus sih menurut saya. Kalau misal mau beli yang lebih bagus lagi nggak masalah. Nah, langsung kita colok aja ini. Slep, klik, langsung muncul tulisannya Turnigy, terus langsung ke menunya ini ya. Menunya ada apa aja? Ini tadi, ini NiMH, LiPo, user set, load sama save ini kita lompatin aja ya. Terus PB batteries itu tadi si aki ya, bukan aki-aki, beda lagi. Nah, sebelum kita ngecas si batteries, kita harus masuk ke sini dulu nih, penting nih, user set program. Kita klik. Nah, LiPo ini tipe batteries yang mau dicas apa. Nah, ini nanti bisa buat milih mau ngecas LiPo, Li-ion dan Li-Fe nya. Nah, kita pencet ini, terus kita pilih voltasenya. Kalau LiPo itu 1S nya di 3,7, nah Li-ion 3,6, Li-Fe 3,3. nah, kita pilih di Li-ion dulu ya, 3,6, enter, terus kita keluar, masuk ke ini, set. Nah, langsung muncul kan program selectnya Li-ion batteries. Set, ada charge, balance, fast charging, sama storage. Nah, ini kalau untuk Li-ion. Kalau untuk ngecas si LiPo, kita balik di menu ini tadi ya, user, terus kita pilih voltasenya. Nah, langsung otomatis ya di LiPo kalau 3,7, set. Kalau semisal mau Li-Fe tadi ya tinggal pilih tadi yang 3,3 tadi. Tapi kita bakal nyoba ngecas di LiPo aja. Terus ini kita lewatin yang ini ya. Nah, ini
mungkin jarang yang pakai ya menu ini, USB atau temperatur selectnya temperatur suhu. Nah, kalau mau pakai ini kalian harus punya ini sensor suhunya. Bentuknya kayak begini. Nah, ini ntar ditempelin di baterainya. Soketnya isi 3 lubang kayak mirip soket servo itu ya. Ada tipis-tipisnya di samping. Nah, kita colokinnya di sini. Di port samping ini deket powernya. Selep. Oke, udah nancep. Nah, terus kita bisa pilih temperatur cut off-nya. Terus kita bisa setting ini suhunya, bacanya di sini mau berapa derajat. Kalau saya pakainya 40 derajat. Jadi semisal si baterainya ini tiba-tiba panas karena entah troubleshoot atau apa, kalau udah melewati 40 derajat dalam waktu 1 atau 2 detik, otomatis dia akan cut off untuk ke si baterai ini. Nah, itu safety-nya di situ. Oke, terus kita ke safety timer. Safety timer itu fungsinya buat apa, Bang? Fungsinya kalau kalian lagi ngecas baterai terus si baterainya itu error atau emang udah baterai soak, biasanya dia kalau ngecas kan nggak mau berhenti, ngecas terus dia, kadang kala kayak gitu. Nah, ini fungsinya safety timernya itu buat apa, safety waktunya ya. Jadi kalau semisal saya setting di 180 menit, 180 menit atau 3 jam, dia kalau udah ngecas di 180 menit otomatis dia akan cut off dan nggak ngecas si baterai lagi. Nah, aman. Jadi mengurangi resiko si charger kepanasan dan si baterai meleduk atau konslet ya. Itu jangan sampai di offin. Terus capacity cut off nya kalau saya kasih di 5000 mAh. Biar apa? Kalau semisal baterainya soak terus dia nggak mau berhenti ngecas dan maunya ngecas terus, nah fungsinya di sini dia buat cut off kalau udah mencapai 5000 mAh. Dia otomatis langsung cut off ngecas dan berhenti ngecas. Nah, fungsinya itu. Terus ini key beep itu buat nada tombol. Kalau dinyalain, nah bunyi tatitut tatitut. Nah, berhubungan saya itu nggak terlalu suka sama bunyinya karena sedikit mengganggu ketenangan jiwa ya, saya offin aja. Kalau buzzer itu buat nada peringatan, kok peringatan sih, bukan peringatan sih, nada pemberitahuan kayak apa aja ya, nada pemberitahuan semisal baterai udah full, tulalit dah dia bunyi. Atau mungkin ada error, power innya di bawah 11 volt, nah dia cut off sambil bunyi tulalit. Atau mungkin suhunya waktu saya pakai gini udah melampaui 40 derajat, dia juga cut off, dia bunyi ya. Itu fungsinya buzzer buat itu. Terus input power low itu dia buat protect atau safety kalau semisal si power supply atau adapternya ini ngedrop voltasenya di bawah 11, otomatis dia akan cut off ngecas baterai. Soalnya apa? Buat ngamanin si komponen-komponen di dalam chargernya itu sendiri. Nah, biasanya kalau tiba-tiba tegangan turun di bawah 11, nah hati-hati aja tuh, si power supply-nya kemungkinan rusak atau error ya. Mendingan cari yang baru, soalnya juga harga nggak mahal ya, murah. Oke, di usernya cukup sampai di situ. Kita langsung ke charger aja. Nah, ini charger saya pakai di Lipo. Buat ngetesnya pakai baterai Well Scorpion
1100 mAh. Berapa ini, 25C, tapi udah agak kembung ya, hamil sekitar 3-4 bulan. Nggak tahu tuh bapaknya siapa, tiba-tiba udah hamil gini aja. Kita colokin sini. Nah ini balancernya 3S 4S 5 2 3 4 5 6S. Nah itu urutannya gitu. Nah ini kalau ini buat discharging kalau nggak salah ya, jangan sampai kalian salah masang atau nyolokin ini, bahaya, ntar bisa error ataupun meleduk. Sorry ini agak kecabut. Oke, langsung kita pilih buat apa ya. Pertama menunya ada balance, terus charge biasa, discharge itu buat nguras daya baterai, power baterai. Storage itu apa? Nah ini penting, ini storage itu salah satu menu buat ngecas baterai supaya voltase atau dayanya disesuaikan untuk bisa disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Semisal teman-teman ini mau pergi atau mau nyimpen baterai dalam waktu 1-2 sampai mungkin setengah tahun ya. Nah sebelum disimpan kita cas LiPo ini pakai mode LiPo storage ini. Dia ketika dicas pakai ini, dia akan voltasenya akan diturunkan atau dinaikkan sesuai di tulisan ini ya, 7,4 itu daya atau voltase yang aman buat si baterai buat disimpan dalam waktu yang lumayan lama. Terus ini ampernya, ini kalau saya sih suka ngasih ampere nggak terlalu gede ya, supaya apa, biar padat dalam pengisian dan nggak terlalu panas kalau pas dia nguras daya si baterainya ini. Nah kita pencet sini white. Oke. Nah di sini ada tulisan Li 2S. Li 2S itu jenis si baterainya, LiPo 2S. Terus 0,6 ampere itu apa? Saya setting buat ngecas ampere di 0,6 ampere ini atau 600 mAh. STO itu singkatan dari storage tadi. Terus ini waktu, menandakan waktu ngecas ya. Yang atas ini voltase saat ini, voltase si baterai. Dan yang ini, yang di pojokan ini indikator si ampere masuk ya. Ampernya masuk berapa? Nah, itu di situ. Oke, terus kalau kita pencet di sini bisa buat ngecek selnya, sel si baterai. Nah ini sel si baterai terbaca, sel 1 3,99, sel 2 nya juga sama. Kalau yang sebelah sini bisa buat ngecek N voltase. Nah ini dia akan berhenti di tegangan 7,6, otomatis berhenti di tegangan itu. Terus capacity cut off nya yang tadi ya 5000 mAh, dia kalau udah mencapai 5000 otomatis mati dah. Terus safety timer, dia misal udah soak ya kayak tadi, udah 180 menit atau 3 jam dia otomatis mati. Terus temperatur cut off nya, nah ini si baterai ditempelin pakai temperatur sensornya. Nah exit temperatur, suhunya sekarang terbaca 29 derajat Celcius. Nah sekarang kita tes apakah benar-benar fungsi atau enggak, pakai korek ya. Kita lihat 40, tadi di sempat 41 derajat ya. Kenapa dia enggak cut off atau matiin ngecasnya ini? Soalnya waktu dia mencapai 40 derajat waktunya terlalu singkat. Coba kalau kita bikin yang lama, dia pasti akan mati.
Nah, tulisannya temperatur. Dia baca suhunya udah melewati 40 derajat Celcius dan waktunya udah mungkin lebih dari 2 detik ya kayaknya tadi, mungkin 3, otomatis dia akan mati. Masih panas ini, tiupin dulu dah, kita stop dulu, tunggu si ininya dingin dulu, kita start lagi. Kita lihat sekarang masih baca berapa, 42. Dia mati lagi, dia masih baca 42 derajat. Kita tunggu dingin. Nah, itu tadi fungsinya. Jadi kalau semisal si baterai konslet terus dia mau meledup kan otomatis dia panas, suhunya naik, nah, langsung mati. Dia akan menghentikan proses chargingnya. Kita coba lagi ya, ini suhunya udah turun, udah di 30 derajat 38 derajat Celcius. Nanti ini mulai turun lagi, masih hangat, 37 ya, mulai turun. Nah itu. Nah, buat teman-teman kalau semisal mau beli ini, banyak ya, saya beli di mana ya, Shopee kalau nggak di Tokopedia, saya lupa harganya, antara 20 sampai berapa ya, ada sampai ratusan ribuan sih. Saya waktu itu kalau nggak salah saya belinya di Shopee, dapat harga 22.000 dari Cina. Jadi harganya lumayan murah, terjangkau lah buat kantong orang tipis kayak saya ini. Nah ini terus indikator in power voltage itu voltase yang dari adapter ini. Tadi berapa sih? Nah ini kebaca 12,49 volt. Nah, bagus tuh. Nah itu tadi kalau buat storage. Terus kalau discharge itu nanti dia dikuras dayanya sampai perselnya itu 3 volt. Ini bisa disetting ya, 1S 2S 3S sampai maksimal 6S, tapi saya juga nggak pernah pakai. Terus tipo charge ini auto ya, auto buat Li-ion bisa. Terus ini yang paling penting balance, kita setting di 0,6 ampere buat 2S. Klik enter atau konfirmasi. Dan dia akan berhenti ngecas ketika voltasenya sampai di 8,4 volt. Exit temperaturnya sekarang di 32 derajat. Terus di ini LiPo fast charging buat ngecas yang cepet ya, dibikin semisal 2 ampere seret langsung cepet banget tuh ngecasnya. Ini bisa mulai dari 1S auto sampai maksimal 6S, tapi saya nggak pernah pakai karena apa, semakin cepet baterai di charge itu biasanya umur baterainya juga semakin cepat menua, alias dia cepat
badannya cepet soak, cepet tua, cepet gembung. Makanya saya kalau ngecas biasanya pakai yang lipo balancing ini aja, udah aman, sentosa. Nah itu kalau buat lipo. Kalau buat yang lain menunya hampir sama ya. Ini untuk aki ada di charge sama charge. Charge-nya bisa di ampernya suka-suka deh mau berapa, misal 1,6, terus yang akinya voltasenya berapa, 2 volt, 4 volt, 6 volt, bebas deh, menyesuaikan sama si aki-akinya ya. Kalau discharge-nya buat nguras saya nggak pernah pakai. Terus ini CD juga sama, ada discharge, ini charging, discharging sama charge. Tapi saya nggak pernah pakai sih, soalnya kalau di rumah berarti cuma ada lipo sama li-ion. Mungkin yang pakai RC Kidi mungkin baterainya ada yang Nishida atau Yamaha, bisa pakai ini juga. Ini Yamaha sama sih kayak Nishida nya. Nah itu tadi buat settingannya, yang penting itu aja sih teman-teman ya. Oke, itu sharing dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian, terutama yang suka main RC, airsoft gun juga ya, soalnya kan airsoft gun juga pakai lipo, ada juga yang pakai lipo. Semoga berfaedah bagi seluruh umat ini ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.